gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do. Ada kucuran dari pihak pusat. Oleh karena itu beberapa MGMP sekarang ini sudah mulai bangkit ya. Beberapa mata pelajaran ya mungkin informasinya juga sudah saya share lewat WA grupnya. Tapi karena satu dan lain hal jadi banyak teman-teman guru yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan ini kegiatan dari SJ ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya. Yang insya Allah nanti pada bulan Maret ini akan ditutup ya. Nah, oleh karena itu kemungkinan nanti di tahap berikutnya ada lagi program serupa yang akan Bapak Ibu guru semua bisa mengikuti kegiatan tersebut ya. Jadi kita di Lombok Utara ini termasuk peserta yang paling minim. Ya, cuma sekali lagi harapannya tentu nanti pada kegiatan berikutnya nanti kita Bapak Ibu guru supaya bisa ikut serta di dalam kegiatan sejenis yang berupa pelatihan dan lain sebagainya. Diharap tidak hanya bahasa Inggris tapi semua mata pelajaran. Dan itu lebih parah lagi juga tidak ada dorongan dari pihak terkait, termasuk mungkin juga dari kepala sekolah juga tidak didorong untuk melihat tantangan-tantangan yang dihadapi guru bahasa Inggris ini luar biasa. Kalau tahun 2006 itu program dari Pak Nawawi lesson study, setelah itu dilanjutkan sehingga yang mendampingi teman-teman MGMP atau guru yang lain itu berhenti total. Maka lancarkanlah segala urusan kami pada hari ini. Berikanlah kami taufik, bimbingan kami agar kami paham dengan kegiatan materi-materi kegiatan pada hari ini. You're next to me, no matter what I do. Your heart is drifting out of reach. Dari MGMP inilah Bapak Ibu, kita sebagai guru bisa saling share, saling berbagi pengetahuan kita, bagaimana metode pelajaran, bagaimana konten pembelajaran yang menarik untuk siswa. Di MGMP inilah, jangankan MGMP Bapak Ibu, ibu-ibu saja ketika dia punya teman 5 orang dia buat grup ya untuk merupi. Masa untuk guru mata pelajaran yang jumlahnya puluhan tidak bisa membuat grup dalam bentuk MGMP ini. Jangan sampai kalah. Bapak-bapak juga begitu, ketika dia punya grup 6 orang, buat grup WA, musyawarah di sana, di grup tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak perlu menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya MGMP yang paling utama yaitu untuk memupuk bagaimana pengetahuan guru itu bisa berkembang. Dan dalam MGMP itu di sana tempat saling share bentuk kegiatan, pengalaman dan lain sebagainya. POP itu dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MGMP bahasa Inggris se-Kabupaten Lombok Utara resmi dibuka. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu karena banyak yang belum kenal saya di sini. Nama saya Rudini,
Saya bertugas di SMP 3 Tanjung. Sebelumnya saya pernah bertugas di SMP 1 Kayangan. Ada dua teman saya di sini, Bu Meli dan Bu Siti. Dan saya juga pernah bertugas di SMP 2 Bayan. Ada Pak Duen di sana. Halo, Pak Duen. Ada dua. Jadi ini untuk pilihan yang pertama student sign in untuk siswa. Jadi kalau guru masuk menggunakan klik di sini switch to teacher. Jadi book creator ini bisa digunakan oleh guru dan bisa digunakan oleh siswa. Kalau guru harus pilih switch to teacher karena browser saya sudah terhubung dengan Google. Sekarang lebih cepat ya. Touch your nose. No. Your chin. Did. Your shoulders. So. Your head. Wow, thank you very much. Applause to you. Thank you very much. Tidak hanya terletak pada nilai di atas kertas. Saya bilangnya seperti itu karena tidak hanya nilai di atas kertas. Guru tidak butuh. Tapi betul-betul kalian untuk ngomong. Dimanapun kalian berada, selama kalian memakai seragam SMP 3 Tanjung, silakan sapa ibu pakai bahasa Inggris. Waduh, pertama kali 5 tahun yang lalu, Bu, bagaimana ini saya ngomong sementara saya belajar bahasa Inggris, saya baru kenal di bahasa Inggris di SMP, Bu. Boro-boro saya mau ngomong bahasa Inggris, saya yes no aja malunya setengah mati kan. Untuk belajar membaca aja saya tidak bisa. Membaca tidak bisa. Wajar Bapak Ibu ya, wajar. Kenapa ada siswa saya juga tanpa bawa tas, hanya bawa buku satu, ditaruh di kantong di belakang, bolpennya sambil dimain-mainin. Nah, ketika sampai kelas, bel berbunyi, dianya masih nongkrong di luar, godain cewek-cewek lewat. Berikutnya, the last dan kalian lihatnya apa aja, bro? Ada domba, ada serigala, bukan Sri Suhartini yang jelas ya. Lagi, wah teman-teman sendiri dia tidak apa-apa. Use of online games as technological development in this modern era certainly needs to be addressed with various positive and negative points of view according to each users. As a human being who accept change, free to be limitation on the extent of the negative impact it causes. Negative and positive impact of online games on teenagers. One of the negative impact caused by online games, namely causing an addictive effect, isolating people from the life around them, making people lazy, health disorder, causing psychological problems if you think too much, lacking sleep, and etc. While positive impacts are having more friends, reducing stress, practicing patience, and agility. So, back to the question, how many impacts do we get from the text? Baik Bapak Ibu. Nah, apa sih pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu? Jadi di sini kita lebih banyak harus menganulir keinginan anak untuk belajar. Karena konsep dari kurikulum Merdeka ini adalah student center Bapak Ibu. Student center.
konsepnya tidak ada anak yang bodoh. Seperti itu Bapak Ibu. Cepat di sini Bapak Ibu, aspek pembelajaran diferensiasi. Nah, di konten RPP kita masuk di sini Bapak Ibu. Di konten RPP yang kita ajarkan itu, ya, kita mau mengajarkan apa sama anak. Jadi aspeknya ada 3 di situ Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu pertama di rekayasa ya, kontennya itu materi bahan ajarnya, kemudian proses bagaimana kita mengajarkan materi itu di kelas, kemudian produknya, bagaimana produk yang dihasilkan oleh masing-masing individu. Jadi keberagaman anak itu betul-betul dihargai. Bagaimana dengan asas keadilan dalam penilaian untuk semua siswa, Pak? Opsi kedua, materi yang berbeda dengan diangkat ada 3 kelompok dalam satu kelas dengan satu kelas. Pertanyaannya nanti, Pak, apakah anak ini akan terkonek enggak dengan materi yang kita berikan sesuai dengan standar mereka? Apakah nanti yang saya paling takutkan adalah Pak, terjadi ketimpang gender antara anak-anak ini? Pertanyaan saya Pak, otomatis kan nanti pengelompokan juga berlaku atas kemampuan kognitif. Nah di sini mungkin karena penilaian yang berbeda, mungkin materi pelajarannya pun seharusnya dibedakan juga di sini. Karena didasarkan atas kemampuan. Dan mungkin kita mengajarkan level tinggi pada anak yang level rendah. Ini Pak untuk diferensiasi. Pantau, kontrol, tapi sekali waktu. Yang lebih kita fokus pada anak-anak yang berkemampuan rendah. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian proses-proses yang di kelas mungkin kita perlu buat kesepakatan juga Bapak Ibu. Karena di kelas itu wah beragam memang di sana itu. Ada anak yang tidak betah di kelas, ada anak yang ngantuk, ada yang kerjaannya main game saja malam hari. Dia tidur di kelas ada. Ya ada ya. Kemudian ada tipe-tipe anak yang memiliki gaya belajar audio visual ada, yang auditori ada yang kinestetik ada. Produk ini tetap dia dalam ranah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di produk ini ada yang perlu kita sama-sama pahami Bapak Ibu. Kan di situ ada KKN Bapak Ibu ya, ada KKN 70 misalnya, atau KKN 60 atau 65. Kemudian di kelas itu kan kemampuan anak-anak beragam ini. Ada yang dapat tidak bisa jawab sampai 100%, ada yang jawabnya cuma 70%. Nah, untuk kategori-kategori anak yang level kemampuannya rendah tidak harus dituntut harus menjawab 100%. Misalnya 10 soal disampaikan aja kepada anak-anak itu. Kalau kamu bisa jawab 7 soal sudah cukup sampai di situ. Yang penting target KKN-nya tercapai. Kalau bisa jawab lebih, silahkan. Jadi dia sendiri yang akan menentukan. Oh saya mau dapat nilai 70, saya jawab aja 7, tak apa-apa. Saya mau dapat nilai 10 atau 100, jawab 10 soal. Saya ngajar, jam lewat pun mereka sengaja tidak mengingatkan saya.
Bahkan kalau saya tidak masuk, ada guru jam pertama atau jam ketiga tidak masuk, dia selalu minta saya ngajar sampai full. Makanya sering stres sedihnya, capek. Ya sengaja mereka, maaf, bukan karena apa. Memang materi yang tidak linear dengan apa yang kita ajarkan pada saat ini, Pak, sehingga apa yang kita sampaikan guru-guru teman-teman semua, Bapak Ibu ini sudah luar biasa, inovasinya dalam melakukan pembelajaran itu. Mungkin itu saja Pak pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi kita yang pas dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Berdiferensiasi di kelas. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin itu memang beberapa materi di buku yang kita pakai sebagai acuan itu ya masih kurang. Ya kurang, kemudian ada levelnya yang terlalu sulit juga buat anak-anak ada, ya cuma itu bukan satu-satunya buku sumber. Those students who answer great question. The first one, when you said it the first, allow the student the first time, right? You said on the audio, allow the student to answer the question. Make them get the general idea. For example, the first one, we cannot directly give them the task, the worksheet, share the worksheet and